Halo Sobat Hidup Baru, bagaimana kabarmu? Kembali lagi bersama saya Dr. Felicia yang akan menemani Sobat Hidup Baru berbincang-bincang seputar masalah kesehatan di podcast Makna Hidup. Sebuah podcast yang inspiratif, komunikatif, edukatif dari Klinik Hidup Baru. Di podcast episode keempat kali ini, kami kedatangan seorang bintang tamu, seorang dokter spesialis saraf yang berpraktek di Klinik Hidup Baru, Dr. Johannes, spesialis neurologi. Halo dokter, apa kabar dok? Iya dok, halo. Kabar baik dok. Terima kasih ya dokter atas waktunya telah datang di podcast Makna Hidup ya dokter ya. Hari ini saya dengan Dr. Johannes akan membahas tentang sleep apnea. Mungkin Sobat Hidup Baru di rumah masih kurang tidak tahu nih tentang istilah ini yaitu sleep apnea. Saya dan Dr. Johannes akan bincang-bincang nih seputar sleep apnea yang ternyata penting untuk kesehatan Sobat Hidup Baru di rumah. Jadi nih Dr. Johannes, apa sih sebenarnya sleep apnea itu sendiri? Terima kasih Dr. Felicia. Sleep apnea itu merupakan suatu gangguan tidur di mana dalam proses tidur itu terdapat periode apnea atau henti nafas, di mana periode apnea ini disebabkan oleh adanya sumbatan jalan nafas atau penyempitan jalan nafas yang kita sebut dengan istilahnya OSAS atau Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Nah, apa saja sih dok faktor risiko yang mungkin Sobat Hidup Baru punya di rumah yang bisa menyebabkan kita terkena sleep apnea? Beberapa faktor penyebab untuk bisa terjadinya suatu sleep apnea itu banyak sekali dokter. Salah satunya bisa akibat daripada obesitas. Kita tahu bahwa obesitas itu adanya penumpukan lemak, di mana penumpukan lemak ini bisa terjadi di saluran nafas atas sehingga menyebabkan penyempitan jalan nafas. Kemudian ada nanti faktor usia. Faktor usia ini berbicara tentang suatu penuaan di mana pada usia yang semakin bertambah terjadi yang namanya penurunan massa otot yang diganti oleh lemak, terutama pada kalau berbicara sleep apnea berarti otot pada pernafasan bagian atas, sehingga itu juga yang akan menyebabkan penyempitan pada saluran nafas atas. Kemudian ada lagi nanti dok, penyebabnya itu juga nanti ada lagi faktor jenis kelamin. Laki-laki itu lebih banyak terjadi sleep apnea daripada perempuan karena pada laki-laki itu berpengaruh pada hormon yang berpengaruh pada saluran nafas atasnya. Ada juga karena pembesaran tiroid, ada juga riwayat penyakit-penyakitnya seperti hipertensi, sindrom metabolik, dan juga ada juga nanti riwayat keluarga dengan penyakit obstruksi sleep apnea itu dok. Kalau secara garis besar nih dokter, bagaimana sih proses terjadinya seseorang bisa mengalami henti napas atau sleep apnea itu sendiri sepanjang tidur malam atau tidur siang bahkan ya? Oke, kalau yang mekanisme daripada sleep apnea ini kita berbicara tentang normalnya dulu, di mana kalau misalnya normal itu saluran nafas atas itu terutama saluran faring itu akan terbuka, di mana ada saluran nafas ini yang bertanggung jawab untuk membukanya adalah otot-otot pernafasan saluran atas. Nah, pada proses tidur terjadi relaksasi otot di mana terjadi massa tonus ototnya yang menurun, sehingga pada beberapa orang hal inilah yang menyebabkan penyempitan daripada jalan nafas, sehingga menyebabkan adanya periode apnea pada proses tidurnya. Nah, pada proses apnea ini periode apnea ini pada dalam si penderita itu akan mengalami beberapa siklus dalam satu dia tidurnya. Nah, periode apnea ini setelah dia terjadi beberapa detik sampai itu ada menyebabkan 10 detik bahkan lebih, sehingga penderita ini akan terjaga sedikit dan mulai nanti dia akan menghirup nafas, kemudian dia akan menghirup nafasnya itu panjang sehingga dia akan mulai lagi untuk tidur kembali, sehingga nanti lagi akan dia mengalami apnea kembali. Jadi dia akan dalam satu siklus tidur itu dia akan mengalami beberapa periode apnea. Itulah yang menyebabkan dia akan gangguan tidur. Baik dokter, tadi kan dokter bilang nih berhenti nafasnya cuma sementara selama kita tidur, walaupun beberapa kali terjadi tapi cuma sebentar, terus tidur lagi, sementara berhenti lagi. Nah, apakah itu berbahaya dok untuk kesehatan kita gitu? Sleep apnea ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Walaupun karena cuma sebentar ya dokter. Iya, karena ini sangat berpengaruh terhadap
kualitas hidup kita, berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dia akan memicu beberapa bagian penyakit dan juga akan mempengaruhi kinerja kita. Baik. Sobat Hidup Baru, tahu gak sih, Klinik Hidup Baru melayani kebutuhan kesehatan sobat mulai dari konsultasi dokter umum, gigi, spesialis mata, spesialis akupuntur, spesialis saraf, spesialis kandungan dan kebidanan, hingga dokter internis atau penyakit dalam. Kalian dapat menghubungi nomor 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133 untuk mengetahui informasi dan jadwal praktek dokter. Karena sleep apnea tadi berbahaya ya dok ya, pasti dia punya dampak buruk kan untuk kesehatan kita. Apa saja sih dok dampak buruk dari sleep apnea ini yang mengganggu kesehatan kita? Oke. Dampak buruk daripada sleep apnea ini di mana bisa menyebabkan yang namanya gangguan daripada sistem kardiovaskular kita yang akan menyebabkan hipertensi, DM, dan juga bisa menyebabkan gagal jantung ataupun juga bisa menyebabkan penyakit stroke. Nah, apabila juga sleep apnea ini tidak ditangani dengan baik, maka si penderita akan mengalami kesulitan untuk konsentrasi pada saat bekerja ataupun pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya misalnya pada saat aktivitas kerja dia tidak dapat memfokuskan dirinya untuk melakukan pekerjaannya sehingga bisa mengakibatkan fatal, yaitu kecelakaan kerja ataupun pada saat sehari-hari bisa membawa kendaraan bermotor yang akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan juga sleep apnea ini bisa menyebabkan juga beban pada neuropsikologisnya daripada si penderita, sehingga di saat dia mengalami sleep apnea yang tidak tertangani dengan baik, bisa saja penderita ini mengalami depresi yang berkelanjutan. Yang saya tahu nih dokter, salah satu gejala dari sleep apnea itu adalah mendengkur. Ya, benar gak sih dokter salah satu gejala dari sleep apnea itu mendengkur? Ya, kalau mendengkur itu memang salah satu gejala dari sleep apnea, tetapi tidak semuanya mendengkur itu merupakan bagian dari sleep apnea. Pada kondisi-kondisi tertentu seperti penderita sedang mengalami pilek ataupun sinusitis, pasti penderita juga tidur akan dengan mendengkur. Kalau gitu gejala lain selain mendengkur tuh apa sih dokter? Gejala lain daripada sleep apnea ini bisa saja seperti adanya jeda atau henti nafas pada fase tidurnya, kemudian ada mengorok seperti yang tadi kita sebutkan, kemudian ada juga pasien akan mengeluhkan sulit fokus untuk aktivitas, kemudian pasien juga merasa lemas sepanjang hari dan gangguan tidur atau insomnia. Soalnya sleep apnea ini bisa bikin kita jadi tidurnya terganggu, kualitas tidur kita terganggu, siangnya jadi ngantuk ya dokter ya? Iya benar. Jadi mengganggu kualitas tidur, malah mengganggu kualitas hidup juga. Iya benar. Jadi berbahaya sekali ya dokter sleep apnea ini. Nah kalau misalnya dok, misalnya yang tidur sama saya nih bilang kalau misalnya saya tuh ngorok pas tidur nih, saya tuh harus konsul ke dokter mana sih dok? Ke dokter apa gitu, spesialis apa? Kita kan suka bingung sobat hidup baru di rumah. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu yang dikeluhkan pada teman kita ataupun pasangan tidur kita, sobat hidup baru itu bisa konsultasi ke dokter neurologi di fasilitas kesehatan terdekat dari sobat hidup baru. Bisa berkonsultasi menceritakan semua keluhan-keluhannya kepada seorang dokter neurolog, dan juga di mana itu dokter neurolog itu akan memulai untuk memberikan terapi kepada sobat hidup baru yang mengalami keluhan-keluhan seperti itu. Nanti dokter neurologis pasti akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengevaluasi kan ya dok ya, apa tentu. penyebab dari sleep apnea yang dialami sama pasien. Ya, benar. Nah, apa saja sih kira-kira pemeriksaan yang akan seorang neurologis lakukan nih dok untuk mengevaluasi penyebab dari sleep apnea? Untuk pemeriksaan daripada sleep apnea ini, seorang neurologi itu akan melakukan yang namanya uji untuk polisomnografi, kemudian rekam otak dan juga rekam jantung. Kemudian pemeriksaan selanjutnya juga diberikan, yaitu pemeriksaan cek laboratorium darah untuk screening untuk faktor risiko daripada sleep apnea tersebut. Sobat Hidup Baru kini telah bergabung bersama Klinik Hidup Baru 2 orang dokter spesialis saraf atau neurologi, yaitu Dr. Johannes S, spesialis neurologi, yang berpraktek setiap hari Selasa pukul 8-11 dan Jumat pukul 3-6 sore, dan juga Dr. Andisti AT, spesialis neurologi, yang berpraktek setiap hari Senin dan Kamis pukul 3-6 sore.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133. Sobat hidup baru di rumah pasti mulai khawatir nih, yang di rumahnya tidur suka ngorok atau mendengkur. Pasti pengen tahu kan apa yang sobat hidup baru di rumah bisa lakukan untuk mengatasi sleep apnea. Nah, kita langsung tanya nih ke Dokter Johannes. Ada gak sih dok yang bisa sobat hidup baru lakukan di rumah untuk mengatasi sleep apnea ini? Nah, dari di rumah itu, sobat hidup baru bisa melakukan beberapa tips untuk mengatasi yang namanya sleep apnea ini. Di mana salah satunya itu adalah untuk olahraga rutin, kemudian hindari yang namanya alkohol, hindari merokok, kemudian ciptakan suasana tempat tidur yang nyaman, dan juga coba untuk atur posisi tidur, di mana disarankan apabila memang ada sleep apnea atau kecenderungan mengorok untuk pada saat tidur, posisi tidur yang disarankan adalah tidur menyamping atau tengkurap. Sobat hidup baru di rumah nanti akan konsultasi nih ke dokter neurologi, udah evaluasi apa juga penyebabnya. Nah, apa saja sih pilihan terapi yang akan dokter neurologi sarankan kepada sobat hidup baru? Nah, dari dokter neurologi dia akan membagi 3 jenis terapi pada pasien dengan sleep apnea. Terapi yang pertama itu adalah terapi medis, di mana pada terapi medis ini akan diberikan yaitu CPAP, yaitu Continuous Positive Airway Pressure, di mana itu merupakan suatu masker udara atau bidai udara, di mana gunanya untuk mencegah saluran nafas atas itu tertutup. Kemudian yang jenis kedua itu adalah terapi perilaku, di mana pada terapi perilaku ini diharapkan kita mengenali yang namanya faktor risikonya, kemudian kita kelola faktor risikonya, kemudian kita hindari faktor risiko yang bisa menyebabkan sleep apnea. Untuk jenis terapi yang terakhir itu adalah terapi pembedahan. Untuk terapi pembedahan ini dilakukan bila sesuai dengan indikasi. Contohnya bila ada pembesaran tonsil yang menyebabkan sleep apnea, maka dilakukan pembedahan terhadap tonsil untuk mengobati yang sleep apnea tersebut. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang sleep apnea bersama Dr. Johannes. Jadi sleep apnea sendiri adalah kondisi di mana sobat hidup baru mengalami berhentinya nafas sementara yang bisa terjadi beberapa kali selama sobat hidup baru tidur. Nah, bila sobat hidup baru mengalami kondisi ini, sobat hidup baru bisa berkonsultasi langsung kepada spesialis saraf terdekat atau maupun di klinik hidup baru ini. Karena ternyata sleep apnea ini dapat menyebabkan terganggunya kualitas hidup dan kualitas tidur. Bisa bikin ngantuk siang hari, bisa bikin mendengkur, tentunya tidak nyaman bagi sobat hidup baru di rumah. Jadi segera konsultasikan diri Anda bila mengalami sleep apnea ini ya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya Dr. Johannes atas waktu dan juga ilmunya yang udah di-sharing nih ke sobat hidup baru di rumah. Ya, terima kasih juga dok buat kesempatannya kali ini. Bagi sobat hidup baru di rumah yang ingin langsung datang berkonsultasi dengan Dr. Johannes, bisa datang di hari Selasa pukul 8-11 atau Jumat pukul 3-6 sore. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133. Penasaran tentang informasi seputar kesehatan dan langkah-langkah kesehatan lainnya? Jangan lupa follow Instagram @klinik-hidup-baru, subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa aktifkan bel notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Dr. Felicia pamit undur diri bersama Makna Hidup, hidup sehat lebih bermakna. Sampai jumpa.